Baik, di video ketiga saya akan menjelaskan first order logic. Yang pertama, terdapat propositional logic. Propositional logic hanya merepresentasikan fakta, tidak merepresentasikan suatu kompleks sentence ataupun natural language statement, dan mempunyai kekuatan ekspresif yang terbatas. Tidak seperti some human is intelligent, Sajin like cricket. Itu kan terlalu simpel. Tidak bisa merepresentasikan sebuah sentence yang kompleks. Kemudian first order logic adalah sebuah ekstensi dari propositional logic yang menyediakan informasi tentang objek dalam cara yang lebih mudah dan juga mengekspresikan hubungan antara objek-objek tersebut. Tidak hanya mengasumsikan bahwa suatu pernyataan mengandung fakta, tetapi juga mengasumsikan suatu hal yang ada di pernyataan tersebut. Misalnya ada yang berupa objek A, B, orang, angka, warna, teori, lubang ataupun bumpus, dan lainnya. Kemudian relasi bisa berupa an relation atau any relation. Kemudian function yang seperti ayah dari, kemudian best friend, third inning of, end of, dan lainnya. Kemudian untuk sinteks dari first order logic sendiri terdapat konstan yang berupa kata benda pelaku seperti King John 2 ITS. Kemudian predikat yang menunjukkan hubungan antara dua objek. Kemudian ada function yang menunjukkan bagian dari objek tersebut. Kemudian terdapat variabel. Kemudian ada connectives berupa ya ini seperti dan, atau, negasi, imply, dan if and only if. Kemudian ada equality, kemudian ada quantifier. Lalu terdapat atomic sentence dan term. Untuk atomic sentence itu terdiri dari predikat, kemudian di dalamnya terdapat term 1 sampai term n, atau misalnya term 1 sama dengan term 2. Kemudian untuk term sendiri itu berupa function yang di dalamnya terdapat term 1 hingga term tak hingga, atau bisa disebut term n, atau berupa konstan maupun variabel. Sebagai contoh, Brother King John Richard the Lionheart itu maksudnya King John dan Richard the Lionheart itu merupakan brother, saudara. Kemudian biasa juga bisa juga panjang dari kaki kiri Richard, panjang dari kaki kiri King John. Kemudian terdapat complex sentence yang terbuat dari atomic sentence menggunakan connective seperti negasi S, S1 dan S2, S1 or S2, S1 imply S2, S1 if only if S2. Kemudian first order logic dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek yang merupakan bagian utama dari statement, dan predikat yang bisa didefinisikan sebagai relasi yang mana menggabungkan dua atom secara bersama pada sebuah pernyataan. Sebagai contoh, sibling King John Richard itu imply sibling Richard King John.
Jika King John dan Richard itu bersaudara, maka Richard dan King John bersaudara. Jika satu lebih besar dua, atau maaf, ya. Jika ini berupa subjeknya, itu berarti part of the statement. Sip. Si King John dan Richard, kemudian predicate-nya itu berupa siblings yang di luar kurung, untuk subjeknya ada di dalam kurung. Kemudian dihubungkan. Untuk modelnya sendiri bisa digambarkan seperti gambar ini. Hubungannya adalah brother, kemudian ini adalah left leg dari Richard, kemudian ini ada left leg dari King John, yang masing-masing dari Richard dan King John itu merupakan person. Kemudian King John menggunakan crown pada kepalanya. Nah, ini brother Richard John. Untuk hubungan Richard dan John sendiri adalah brother. Kemudian Richard itu mewakili Richard the Lionheart, John itu Evil King John, kemudian brother itu merupakan relasi persaudaraan. Nah, dari dua gambar ini terdapat banyak model yang bisa digambarkan, bisa dijabarkan. Kemudian untuk entailment pada propositional logic dapat dikomputasi dengan enumerating model. Kita dapat mengenumerate first order logic model dengan knowledge base yang telah diketahui. Ya, sebagai contoh ini, untuk setiap angka dari domain elemen n hingga 1, dari 1 hingga tak hingga, untuk setiap k array predicate pk di vocab, untuk setiap kemungkinan k array relation pada objek n, untuk setiap constant symbol c pada vocabulary, untuk setiap pilihan pada referen dari c, untuk c dari n objek, dan mengkomputasi entailment dari enumerating first order logic model itu tidak mudah. Nah, ini model yang tadi, model first order logic. Kemudian dalam interpretasi ini, Richard dan John untuk hubungan brother itu benar hanya jika Richard the Lionheart dan Evil King John itu pada modelnya itu berupa brotherhood relation, saling bersaudara. Kemudian untuk quantifier in first order logic, quantifier itu adalah bahasa elemen yang membuat kuantifikasi. Kuantifikasi mengspesifik dari kuantitas dari spesimen pada dunia yang ditentukan, dunia tertentu. Kemudian simbol yang membolehkan untuk mendefinisikan range ataupun scope dari variabel ke dalam logical expression. Terdapat dua tipe quantifier. Yang pertama ada universal, untuk semua orang, semua benda. Kemudian ada existential quantifier, untuk beberapa ataupun setidaknya satu.
Kemudian untuk universal quantification, misalnya universal quantification variable, kemudian sentence. Misalnya everyone at the banquet is hungry. Itu universal quantification untuk x, at, fungsi at, kemudian x banquet, imply hungry x. Universal UQ untuk P itu bernilai benar jika pada model M, jika P itu benar dengan X sebagai setiap kemungkinan objek dalam model. Jadi jika untuk setiap X pada model tersebut benar, maka nilai model M itu benar. Secara kasar, equivalent to the conjunction. Ya, secara kasar bisa disebutkan seperti hal ini. At the banquet, King John imply hungry. Jadi King John, jika di dalam banquet itu King John artinya hungry. Artinya King John hungry. Dan juga Richard dan juga banquet. Jadi semua orang yang di dalam banquet itu mengindikasikan semua orang hungry. Kemudian untuk kesalahan yang umum pada universal quantification itu menggunakan N sebagai penggabung atau konektif dari universal quantification. Artinya menjadi lain. Misal at X banquet and hungry itu artinya menjadi semua orang di banquet dan semua orang lapar. Tidak bisa, ya itu artinya lain seperti tadi. Jadi ini menandakan semua orang di dunia itu lapar, bukan semua orang yang hanya di banquet itu. Kemudian untuk existential quantification, lambangnya seperti ini. Formatnya sama, existential quantification variable, kemudian diikuti sentence. Misalnya, someone at tournament is hungry. Jadi, EQ at X tournament and hungry. EQ untuk setiap P itu bernilai benar jika model M bernilai benar jika P itu benar untuk setiap X kemungkinan objek pada model tersebut. Ya secara kasar bisa setara dengan hal ini. At turnamen King John and hungry King John. Jadi di dalam turnamen King John di dalam turnamen dan King John lapar. Richard di dalam turnamen dan Richard lapar. Turnamen di dalam turnamen dan turnamen lapar. Kemudian untuk mistake-nya, untuk common mistake-nya menggunakan connective imply. Jadi sebagian X yang ada di dalam turnamen itu menandakan X itu lapar. Itu akan bernilai benar jika ada seseorang yang tidak dalam turnamen. Jadi kita harus mengetahui ada orang yang di luar turnamen. Tetapi soalnya itu kan hanya mengetahui ada orang di dalam turnamen tersebut. Jadi tidak bisa menggunakan imply. Nah, untuk properties, untuk beberapa hal yang menyangkut quantifier itu ada ya ini universal quantifier X, universal quantifier Y itu setara dengan sebaliknya. Begitu juga yang existential quantifier. Tetapi untuk existential quantifier X, universal quantifier Y itu jika dibalik akan berbeda artinya. Misalnya sebagian X dari semua Y
itu tidak sama dengan semua Y dari sebagian X. Jadi misalnya sebagian X dari semua Y itu Y mencintai X. X mencintai Y. Misalnya ada orang ada orang yang mencintai semua orang di dunia. Tetapi jika dibalik, artinya semua orang di dunia itu dicintai setidaknya satu orang. Sehingga muncul quantifier duality di mana setiap kalimat dapat diekspresikan menggunakan kalimat yang lain. Oh maaf, terdapat quantifier duality yaitu setiap kalimat bisa diekspresikan dengan kalimat yang lain. Misalnya semua orang yang menyukai es krim. Semua orang menyukai es krim. Itu berarti tidak sebagian orang tidak menyukai es krim. Tidak ada orang yang tidak menyukai es krim. Jadi, kemudian jika ada orang yang menyukai brokoli, tidak semua orang tidak menyukai brokoli. Ya, artinya akan sama. Nah, kemudian ini ada suatu hal yang unik dari universal quantifier. Jika X dan Y itu brother, maka mereka sibling. Kemudian sibling sendiri itu simetris, jadi jika dibolak-balik artinya akan sama. Kemudian terdapat setiap first cousin itu anak dari saudara orang tua. Ya ini. Untuk sebagian parent first cousin dari X dan Y itu ada parent dan parent sibling. Jadi parent itu X mempunyai parent, kemudian sibling dari parent siblingnya P dan parent dari parent siblingnya Y. Kemudian untuk equality terdapat term 1 yang equal dengan term 2 itu bernilai benar jika diberikan interpretasi. Jika dan hanya jika term 1 dan term 2 mereferensikan kepada objek yang sama. Misalnya, maaf ini sebenarnya 2 sama dengan 2 bernilai benar untuk semuanya jika akar dari X itu sama dengan akar dari X. Jika X mencukupi, jika X maksudnya membuktikan 2 sama dengan 2 itu valid. Kemudian contoh dari full sibling dalam term sebagai parents. Misalnya untuk setiap X dan Y itu saudara. Untuk X dan Y itu saudara jika dan hanya jika X dan Y itu tidak sama dan ada ayah dan ibu, tapi ayah dan ibu itu tidak sama, dan parent dan M itu termasuk X itu termasuk parent, M itu termasuk parent dari X, kemudian F itu parent dari X, M parent dari Y, F adalah parent dari Y. Jadi X dan Y ini merupakan anak-anak dari M dan F, tetapi X dan Y itu tidak sama dan M dan F itu tidak sama. Jadi X dan Y itu saudara. Kemudian first order logic dari inference rule quantifier itu ada universal generation, universal instantiation, existential instantiation, dan existential introduction. Untuk universal generalization, misalnya ada sebuah pernyataan, sebuah byte itu mengandung 8 bit. Kemudian ada pernyataan lagi, semua byte itu mengandung 8 bit.
Universal generalization itu jika P itu bernilai benar untuk setiap elemen C pada sebuah universe untuk yang diketahui, maka kita dapat menyimpulkan untuk setiap semua Px itu bernilai benar. Bisa disimpulkan seperti itu. Jadi jika ada pernyataan sebuah byte itu berisi 8 bit, maka untuk semua byte itu berisi 8 bit. Kemudian ada universal instantiation. Itu adalah yang inference rule yang dapat diaplikasikan berkali-kali pada sebuah sentence yang baru. Knowledge base yang baru biasanya setara dengan knowledge base yang sebelumnya. Kita bisa menggunakannya dengan mengsubstitusi pernyataan satu dan pernyataan yang lainnya untuk setiap objek pada universe yang diketahui. Kemudian misal all kings who are greedy are evil. Jadi untuk semua king X dan greedy X, maka evil X. Kemudian kita masukkan King John and greedy John greedy and John King, maka John itu evil, bernilai evil. Jika Richard berubah adalah King and Richard greedy, maka Richard evil. Jika King father John adalah father dan king, John father king dan John father greedy, maka John father evil. Kemudian ada existential instantiation. Itu adalah bisa digunakan sekali untuk menggantikan existential sentence. Jadi knowledge base yang baru tidak setara dengan knowledge base yang lama, tetapi bisa mencukupi jika knowledge base yang lama tercukupi. Maksudnya terpenuhi syaratnya. Jadi misal pernyataan C pada sebuah formula yang diberikan dalam bentuk eksistensial Px untuk sebuah konstan baru simbol C. Sebagai contoh, diberikan eksistensial crown X and on head X John. Itu artinya ada mahkota X, kemudian S itu terdapat di kepala John. Jadi bisa disimpulkan crown K and on head K John selama K itu tidak keluar di knowledge base, tidak ada pernyataan lain di knowledge base. Kemudian terdapat existential introduction. Jika ada sebuah elemen C pada dunia yang diketahui di mana properti P memiliki properti P, maka kita dapat menyimpulkan sesuatu yang ada pada dunia di mana memiliki properti P. Misalnya Priyanka sebagai objek got good marks in English, dapat nilai bagus pada bahasa Inggris. Therefore, someone got good marks in English. Seseorang dapat nilai bagus dalam bahasa Inggris. Yaitu semua orang itu merefer ke Priyanka ataupun orang-orang yang lain yang mendapatkan marks yang mendapat nilai bagus di bahasa Inggris. Kemudian terdapat generalized modus ponens, sebuah inference rule. Misalnya P implies Q, and P itu
menegaskan bahwa benar, sementara Q itu harus benar untuk setiap atomic sentence dari PI, PE aksen dan Q, di mana substitusi sigma dengan subs sigma PI aksen sama dengan subs dan sigma PI itu dapat direpresentasikan sebagai berikut. P1 aksen, P2 aksen, hingga PN aksen. Itu P1 dan P2 dan P3 dan seterusnya sampai PN. Imply key. Itu substance sigma key. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan rule king archival. Jadi kita bisa menemukan X untuk setiap X adalah king dan X rakus, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa X itu rakus. P1 aksen itu king, yaitu John. Kemudian P2 aksen itu greedy, yaitu Y. Sigma itu adalah X or John, Y or John. Substance sigma key. Kemudian P1 itu king, X. P2 itu greedy X. Kemudian X itu evil X. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa X itu evil jika dimasukkan ke rumusnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.